Dalam berbagai tradisi keagamaan, Tuhan dikenal dengan banyak nama dan sebutan yang digunakan oleh umat manusia untuk menggambarkan, memanggil, dan berhubungan dengannya. Namun, ada argumen filosofis dan teologis yang kuat yang menyatakan bahwa Tuhan tak seharusnya memiliki nama. Argumen ini berakar pada pemahaman bahwa Tuhan yang sejati adalah entitas yang tak terbatas dan tak terdeskripsikan secara penuh oleh bahasa manusia. Video ini akan membahas mengapa memberikan nama kepada Tuhan dapat dianggap sebagai tindakan yang membatasi dan tidak tepat. Banyak agama dan mitologi memberikan nama kepada Tuhan atau dewa-dewi mereka, dan umat kepercayaan tersebut seringkali percaya bahwa nama-nama tersebut adalah mutlak sebagai nama Tuhan yang sejati, menolak nama-nama lain di luar agama mereka. Dalam Islam, Allah adalah nama untuk Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa. Umat Muslim meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan menolak nama-nama lain untuk Tuhan dari agama atau kepercayaan lain. Yahweh adalah nama yang digunakan dalam agama Yahudi untuk merujuk kepada Tuhan. Yahweh dianggap sebagai Tuhan yang unik dan eksklusif bagi bangsa Israel, dan penggunaan nama ini seringkali dipandang sebagai tanda perjanjian khusus antara Tuhan dan umat Israel. Umat Kristen percaya pada konsep Trinitas yang terdiri dari Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Anak Allah, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Arab, umat Kristen juga menggunakan nama Allah, tetapi dengan pemahaman yang berbeda dibandingkan Islam. Meskipun demikian, mereka menolak konsep-konsep Tuhan dari agama-agama lain. Dalam Hindu, ada banyak dewa yang dipuja, dengan Brahma sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara, dan Shiva sebagai penghancur. Umat Hindu seringkali memiliki keyakinan bahwa nama-nama dan bentuk-bentuk dewa ini adalah aspek dari satu realitas tertinggi. Tetapi mereka tetap menolak nama-nama dan konsep-konsep Tuhan dari luar tradisi Hindu. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah raja para dewa dan penguasa gunung Olympus. Orang Yunani kuno meyakini kekuasaan dan otoritas Zeus sebagai yang tertinggi di antara para dewa, meskipun mereka juga mengakui keberadaan banyak dewa lainnya. Mereka juga menolak dewa dari budaya lain. Dalam mitologi Nordik, Odin adalah dewa tertinggi yang memimpin para dewa di Asgard. Umat Nordik meyakini Odin sebagai dewa kebijaksanaan, perang, dan kematian, dan mereka memandangnya sebagai figur sentral dalam kepercayaan mereka. Mereka juga menolak nama Tuhan lain di luar budaya mereka. Ra adalah dewa matahari dalam mitologi Mesir kuno, dianggap sebagai dewa tertinggi dan pencipta segala sesuatu. Orang Mesir kuno menganggap Ra sebagai dewa yang sangat penting dan seringkali menolak konsep dewa-dewa utama dari budaya lain. Banyak dari agama-agama dan mitologi-mitologi ini memiliki pandangan eksklusif terhadap nama dan konsep Tuhan mereka. Umat kepercayaan tersebut memegang keyakinan bahwa nama Tuhan yang mereka sembah adalah yang benar dan sejati, menolak nama-nama lain yang berasal dari agama atau mitologi lain. Banyak umat beragama percaya bahwa ajaran agama mereka adalah kebenaran mutlak yang berasal dari wahyu ilahi. Nama Tuhan yang disebutkan dalam kitab suci mereka dianggap sebagai nama yang diberikan langsung oleh Tuhan, dan oleh karena itu dianggap mutlak benar. Nama Tuhan dalam agama tertentu seringkali terkait erat dengan identitas keagamaan dan budaya umatnya. Menggunakan nama Tuhan yang lain bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap identitas dan keyakinan yang telah dianut sejak lama. Pengalaman religius pribadi dan tradisi keagamaan yang panjang membuat umat lebih cenderung percaya dan mempertahankan nama Tuhan yang telah mereka kenal. Nama-nama ini seringkali terkait dengan doa, ibadah, dan ritus-ritus yang memiliki makna mendalam bagi mereka. Konsep dan sifat Tuhan dalam berbagai agama seringkali sangat berbeda. Perbedaan ini membuat umat sulit menerima nama dan konsep Tuhan dari agama lain, yang mungkin bertentangan dengan keyakinan teologis mereka sendiri. Tuhan, dalam banyak tradisi agama, dipahami sebagai entitas yang melampaui segala batasan fisik dan konseptual.
Tuhan adalah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Ada. Dalam pengertian ini, Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu, justru ruang waktu eksis di dalam Tuhan, serta melampaui segala bentuk pemahaman manusia. Oleh karena itu, memberikan nama kepada Tuhan, yang merupakan bentuk batasan linguistik, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkonsepkan sesuatu, yang pada dasarnya tidak dapat dikonsepkan. Setiap upaya untuk mendefinisikan atau memberi nama Tuhan, bisa dianggap sebagai reduksi dari ketidakterbatasannya, ke dalam batasan pemahaman manusia yang terbatas. Bahasa manusia adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan mendeskripsikan dunia di sekitar kita. Namun, bahasa memiliki keterbatasan. Setiap kata, nama, atau istilah yang kita gunakan, memiliki makna yang terbatas dan seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas dan keutuhan realitas yang ada. Ketika kita memberikan nama kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang membatasi pengertian tentang Tuhan, ke dalam kerangka pemahaman manusia yang terbatas. Nama-nama ini mungkin berguna untuk tujuan praktis dalam ibadah dan doa, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya mencakup hakikat Tuhan yang sebenarnya. Bahasa manusia adalah alat yang dibatasi oleh pengalaman dan pengetahuan manusia. Setiap nama atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan, hanya bisa menangkap sebagian kecil dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Dalam tradisi mistis, seperti Sufisme dalam Islam dan Kabbalah dalam Yudaisme, terdapat pemahaman bahwa pengalaman langsung dengan Tuhan melampaui kata-kata dan konsep. Mistisisme seringkali menekankan pengalaman spiritual yang mendalam dan pribadi, yang tidak dapat dijelaskan atau dikomunikasikan dengan bahasa manusia. Para mistikus seringkali menggambarkan Tuhan sebagai yang tak terlukiskan, atau yang tak terhingga, mengakui bahwa segala upaya untuk memberikan nama atau deskripsi kepada Tuhan, malah menghalangi untuk menangkap kebesaran dan keagungan Tuhan yang sebenarnya. Setiap deskripsi positif tanpa mengakui yang negatif tentang Tuhan, dianggap tidak memadai dan bahkan menyesatkan. Misalnya, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah baik, kita mungkin secara tidak sengaja membatasi Tuhan agar sesuai dengan kemauan manusia. Karena Tuhan itu tak terbatas, dan memuat segala eksistensi yang baik maupun yang buruk. Istilah seperti, yang tak terbatas, atau, yang tak tergambarkan, adalah cara yang tepat untuk menjaga kesadaran akan misteri ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Menggunakan nama tertentu untuk Tuhan dapat menciptakan kesan bahwa Tuhan adalah milik eksklusif dari satu kelompok atau tradisi. Jika Tuhan adalah entitas yang universal dan melampaui semua batasan manusia, maka memberikan nama khusus kepadanya, bisa bertentangan dengan sifat universalitas Tuhan tersebut. Dalam dialog antaragama, seringkali muncul pandangan bahwa meskipun nama dan konsep tentang Tuhan mungkin berbeda, inti dari kepercayaan tentang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta adalah sama. Banyak orang yang memiliki pengalaman keagamaan atau spiritual pribadi yang mendalam mungkin merasa bahwa pengalaman mereka tentang Tuhan tidak bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata atau nama. Pengalaman ini bisa berupa perasaan kehadiran yang tak terlukiskan, kedamaian, atau kebesaran yang melampaui deskripsi verbal. Dalam konteks ini, tidak memberikan nama kepada Tuhan adalah cara untuk menghormati dan menghargai pengalaman spiritual yang melampaui kata-kata. Tidak memberikan nama kepada Tuhan, bisa dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap misteri ilahi. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah misteri yang mendalam dan tak terjangkau, yang layak dihormati dalam keheningan dan pengakuan akan keterbatasan pemahaman manusia. Mengakui bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memahami atau menggambarkan Tuhan, adalah cara untuk menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan terhadap kebesaran Tuhan. Argumen bahwa Tuhan tidak memerlukan nama karena memberikan nama hanya akan membatasi deskripsinya yang tak terbatas, adalah kuat dari sudut pandang filosofis, teologis, dan mistis. Mengakui keterbatasan bahasa manusia dalam menangkap hakikat Tuhan yang tak terbatas adalah cara untuk menghormati dan menghargai misteri dan kebesaran Tuhan yang melampaui segala pengertian manusia.
Dalam hal ini, tidak memberikan nama kepada Tuhan adalah bentuk penghormatan terhadap keagungan dan ketidakterbatasan Tuhan yang sejati.